ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مستمعي الكرام أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا Iman dan Yakin untuk episode yang ketiga setelah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang penghayatan terhadap 8 sifat Allah Jalla Jalaluh agar macam mana sifat Allah yang 8 yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin, Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sang pemilik, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemurah, dan juga Allah yang maha mengijabah atas segala permintaan juga atas segala harapan. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan sama-sama membicarakan dan juga menghayati tentang beberapa sifat-sifat Allah lainnya, yaitu dengan sifat mani', maha mencegah, dafi', maha menolak, qahar, maha perkasa, jabbar, maha berani, qawiyun, maha kuat, rahimun, maha pengasih dan juga maha penyayang, latifun, maha lembut. Kalau kita kombinasikan perbicaraan kita pada petang hari ini dengan 8 sifat, yaitu sifat mani', maha mencegah, maha perkasa, maha kuat, maha hebat, dan juga maha menolak. Ini dapat kita pastikan daripada sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh, bukan yang 8 yang kita bicarakan tempo hari, dan juga bukan 8 yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Kesemuanya daripada sifat Allah Jalla Jalaluh ini
adalah merupakan latar belakang yang mampu untuk kita mencapai segala hajat dan juga segala keinginan. Kalau kita simpulkan, hajat dan keperluan kita dalam hidup itu tidak luput daripada dua saja sebenarnya. Secara global, secara keseluruhan, yang kita hajati, yang kita inginkan dalam hidup itu hanya dua. Jalbun dengan daf'un. Jalbun untuk memperoleh, daf'un untuk mengelak. Untuk yang kita dapatkan, untuk yang kita peroleh, untuk yang kita inginkan, yang kita minati, dan juga daf'un yang kita tidak inginkan, yang kita tidak berkenan, yang kita minta dihindarkan, agar ditolak, agar dijauhkan, agar diri kita terhindar daripadanya, agar diri kita terselamat daripadanya, agar diri kita dijauhkan daripadanya. Jadi jalbun au naf'un. Ima yang sifatnya jalbun, itu yang untuk kita dapatkan, yang kita peroleh, au daf'un, yang kita tolak. Yang kita peroleh sehat, afiat, tenang, tentram, duit, harta, jawatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman hati dengan jiwa yang damai, keperluan hidup yang terpenuhi, hasrat keinginan yang kita capai, target yang kita targetkan sesuai dengan yang kita targetkan, keinginan-keinginan yang kita ingini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu jalbun. Daf'un, terelak daripada malapetaka, terelak daripada penyakit, terelak daripada ancaman, terelak daripada gangguan, terelak daripada problem, terelak daripada huru-hara, terelak daripada aniaya, terelak daripada gangguan, terelak daripada jami'ul madarrat. Jadi kalau semalam kita berbicara tentang sifat Allah, Khalik yang maha mencipta, Malik yang maha memiliki, dan juga Mudabbir yang maha mengatur, Hakim maha bijaksana, Ghani yang maha kaya dengan pemurahnya, Mujib yang maha mengabulkan dan juga maha memperkenankan, Alim mengetahui, maha mengetahui dengan segala-galanya. Ini kesemuanya adalah untuk kita mencapai suatu target yang kita targetkan, jalbun. Tapi pada masa yang sama, seperti yang saya katakan tadi, dengan bagian yang kedua, di mana dengan kebahagiaan as-sa'adatu, kebahagiaan di dunia ini tidak akan luput daripada dua perkara tersebut pada waktu kita mendapatkannya, pada waktu kita terelak daripadanya. Itu saja kesimpulannya. Yang bekerja, yang berbisnis, yang mengaji, yang bertalaki, yang beribadah, yang berzikir, yang berubudiyah taat patuh kepada Allah Jalla Jalaluh, itu tidak luput daripada dua tujuan. Satu, untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, agar kita terelak daripada bencana. Untuk kita mendapatkan surga, agar kita juga terelak daripada api neraka. Untuk kita mendapatkan ganjaran pahala, agar kita terelak daripada dosa. Jadi dua perkara yang berlawanan tadi itu, yang berlawanan, hampir boleh kita pastikan kebanyakan daripada perkara-perkara di dunia ini adalah al-asya' al-mutabaddah. Perkara-perkara yang berlawanan. Dunia, akhirat, pahala, dosa, besar, kecil, tinggi, rendah, atas, bawah, kanan, kiri, laki, perempuan, tua, muda. Tuh berlawanan. Langit dengan buminya, bulan dengan mataharinya, surga dan juga dengan nerakanya, rahmat dan juga dengan nikmah atau dengan azabnya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, jadi tidak terkecuali dalam pembicaraan kita tadi, karena segala-galanya itu dalam bentuk berlawanan, bertantangan, maka dengan kita juga melihat maslahat kehidupan kita di dunia, yang namanya maslahah, yang namanya as-sa'adah, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, ketentraman dan ketenangan dan juga kejayaan, itu tidak luput juga daripada dua yang berlawanan, kita dapati dan terelak. Kita peroleh dan juga terelak. Kita dapati itu dengan sifat Malik, dengan sifat Mudabbir,
dengan sifat Allah Karim, dengan sifat Allah Rahim, dengan sifat Allah Qadir, dengan sifat Allah Hakim, dengan sifat Allah Mujib. Pada masa yang sama, untuk perkara-perkara kita tak nak kalau sampai kita bankrupt, tak nak kalau sampai kita gagal, tak nak kalau sampai kita tidak berhasil, tak nak kalau sampai kita rugi, tak nak kalau sampai kita dicerca, tak nak kalau sampai dengan kita dicaci, tak nak kalau sampai dengan kita dimusuhi, tidak mau. Kalau sampai dengan kita Allah timpakan dengan bermacam-macam problem, cobaan, ujian, penyakit, bencana, musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan terelak dengan beberapa sifat Allah Jalla Jalaluh, Mani' yang maha mencegah. Apakah dengan kita lupa, apakah dengan kita tidak ingat, itu dengan kejadian-kejadian yang berlaku, di mana dengan sifat Allah Mani', Allah cegah Nabiullah Musa daripada Fir'aun dan juga daripada bala tenteranya. Allah selamatkan Nabiullah Nuh, Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim daripada Namrus dan juga daripada pemerintahannya. Terselamat bagi Nabi daripada serangan Sayyidina Suraqah bin Malik bin Ju'shum sebelum masuk Islam. Oh, ya Arhamar Rahimin, 100 ekor onta, siapa yang tidak tergiur? 100 ekor onta pada saat ketika itu sama saja dengan 100 buah Enopa, atau 100 buah Apanza lah, tayalah Enopa lalu mahal, Apanza cukuplah, Apanza pun dalam 70-80 ribu juga. Oke, Pius lah sama aja, Yaris pun sama harganya, tak ada beda. Yaris dengan Piusnya harga lebih kurang ya. Ya Allah Arhamar Rahimin, kali 100, 10 saja sudah 800 ribu, 100 berarti 8 juta. Siapa yang tidak tergiur? 100 ekor onta hidup atau mati tak kisah. Yang penting dapat mengejar Nabi Muhammad SAW yang berhijrah pada malam hari. Beliau dikepung oleh mereka. Yang Nabi kita keluar pada malam hari itu secara senyap, secara sembunyi dengan membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Kami letakkan baina aydihim, di hadapan mereka saddan, pengicap, min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan juga daripada belakang, daripada depan, daripada belakang, sehingga sampai dengan mereka tidak belat dan juga tak perasan. Nabi kita keluar rumah setelah ditunggu dan juga diawasi dan juga dikepung oleh sejumlah tidak kurang daripada 50 orang laki-laki gagah perkasa, jal dan kawiyan, yang dengan mereka nak menyerang secara serentak. Tapi ternyata dengan sifat Allah Mani', dapat, maha mengelakkan, maha mencegah, maha qawi, maha perkasa, maha hebat, maha agung, terelak bagi Nabi daripada tipu daya musuh. Selamat Nabi kita daripada serangan Suraqah bin Malik bin Ju'shum hanya dalam ukuran sejauh tombak yang dilepaskan. Tinggal menombakkannya saja, dah dibidik dah. Ternyata terprosok kaki kuda Sayyidina Suraqah pun terpelanting pada saat itu sampai 3 kali. Kali ketiga minta ampun, minta maaf, minta restu. Tapi pada masa yang sama sudah beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Suraqah bin Malik bin Ju'shum meminta sesuatu kepada baginda. Nabi kita bersabda, nanti akan Allah taklukkan kota Parsi, negara Parsi, Iran sekarang ini, itu kepada kita, kepada kaum muslimin. Jadi pada saat ketika Nabi kita berkata seperti itu, Nabi kita janjikan kepada Sayyidina Suraqah, aku hibahkan, aku berikan kepada kamu siwarai, gelang, atau dengan mahkotanya Kisra kepada Sayyidina Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Kira-kira tuh dengan sifat Allah yang mana satu? Dengan sifat Allah Jabbar yang maha berani, dengan sifat Allah Qahar yang maha perkasa, dengan sifat Allah Dafi, tanpa ya dengan satu persatu daripada sifat yang saya sebutkan tadi, dengan salah satu daripada sifat Allah Mani'. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Yakin tak kita dengan doa lantunan yang kita baca tuh? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kita baca saban hari. Mani' dengan mu'ti.
La mani'a, tidak ada yang mampu untuk menyekat. Tidak ada yang mampu untuk menghalang atas pemberian yang Allah beri, dan tidak ada pemberian daripada orang yang memberi yang pada suatu ketika Allah menghalangnya. Tak akan ada mu'ti pemberi pada waktu Allah halang, dan tidak ada pencegah kalau pada waktu Allah beri. Itu sifat mani'. Dengan sifat mani' saja yang maha mencegah, yang maha mengelakkan, kita boleh terselamat daripada segala-galanya. Mani' daripada COVID-19, mani' daripada bankrupt, mani' daripada penyakit, mani' daripada musibah, mani' daripada aniaya, mani' daripada gangguan, mani' daripada serangan, mani' daripada problem, mani' daripada segala bencana. Semuanya dengan sifat Allah. Mani' saja tanamkan. Allah Maha Mani'. Tuh salah satu daripada nama Allah yang kita baca, Mani', An-Nur, di dalam lantunan Asma'ullahul Husna. Mani' dafi'. Maka dengan demikian, hajat yang kita hajatkan tadi itu, sebagaimana tadi kita simpulkan bersama, maslahat hidup. Untuk kita mendapatkan kebahagiaan, untuk kita mendapatkan ketentraman, kesejahteraan dunia dan akhirat, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah, itu akan kita dapatkan dengan sifat-sifat Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya, maksudnya pada pertemuan kita episode yang kedua, dan juga dengan maslahat yang kedua tadi jalban untuk mendapatkan, sekarang daf'an untuk mengelak agar tertolak, itu dengan sifat-sifat Allah yang kita bicarakan sekarang ini, yang diantaranya itu adalah sifat Allah Mani'u, maha mencegah, Dafi'u, dan juga maha menolak. Masya Allah, tabarakallah, macam-macam tipu daya. Jadi saat ketika dengan Abu Jahal alaihi la'nah yang mendapatkan julukan daripada Baginda sebagai Fir'aunu hadil ummah, Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mengancam-ngancam Baginda dengan bermacam-macam ancaman, tapi ternyata tidak ada satupun daripada ancaman Abu Jahal yang berhasil. Di antara daripada cerita menarik apa, nah, kita santai-santai saja, kita tidak dikejar waktu. Kejar waktu macam mana? Buku urung di rumah, di lockdown. Masya Allah, tabarakallah, nih sahabat-sahabat yang di Kedah, pelajar yang berada di tempat kediamannya masing-masing, mumpung ingat, Nabi teringat, Abi nak ucapkan takziah kepada pelajar kami di Mahat An-Nur, janda baik, yang maknya atau yang orang tuanya atau yang keluarganya telah kembali ke rahmatullah, telah kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kami Abi ucapkan secara pribadi takziah kepada kalian semuanya. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafarallahu limayyitikum. Ingat, kita tahu dengan sifat Allah yang kita sebut dan kita kongsikan kemarin itu adalah sifat Mudabbir Hakim dan Alim Khabir. Berarti kalau Allah Maha mengetahui, kalau Allah Maha bijaksana, kalau Allah Maha mengatur, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik untuk kita semuanya, baik yang wafat atau juga yang diselamatkan. Jadi supaya jangan sampai dengan kita tidak dapat apa-apa daripada musibah yang Allah timpakan, maka agar bagaimana dengan cobaan ujian yang Allah timpakan kepada kita, dibalik daripada cobaan tadi itu dapat kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan, pahala yang berlipat ganda. Satu, sabar, dan kedua, pasrah. Kenapa dengan kita boleh sabar? Karena Allah Maha Alim, Allah Maha mengetahui. Kenapa dengan kita boleh tabah? Karena Allah Maha Hakim, Maha bijaksana, tidak luput daripada hikmah. Oke, kita kembali pada topik pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kita dikatakan orang yang sa'id, orang yang beruntung, orang yang berjaya. Kalau pada saat ketika dengan kita mendapatkan dua perkara. Satu, jalban. Yang kedua, daf'an. Satu yang kita dapatkan, yang kedua yang terelakkan. Dapat dan terelak, itu berarti kebahagiaan. Boleh juga yang dua ini kita satukan. Itulah yang namanya maslahat. Kemaslahatan, kebahagiaan hidup itu, kalau pada waktu yang kita inginkan kita peroleh,
yang baik kita dapatkan, yang mensejahterakan, yang membahagiakan kita, itu ternyata kita berhasil untuk mendapatkannya, sementara yang membahayakan dan yang memudaratkan Allah elakkan kita daripadanya. Kembali kepada beberapa kejadian tadi itu. Yang Abi nak ceritakan tadi itu tentang Abu Jahal dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi Al-Irashi, ya lupa-lupa ingat, tapi memang rasa-rasanya dalam 90% nama yang bergantung Al-Irashi. Irashi dia datang nak mengambil uang sama Abu Jahal. Irashi tahu Abu Jahal ini jenis orang yang susah bayar hutang. Jenis orang yang selalu tangguh-tangguh, dan juga kalau seandainya tersalah-salah sesilap pun Abu Jahal akan bertindak secara agresif. Jadi pada waktu itu, pada saat Irashi datang ke Mekah untuk mengambil utang daripada Abu Jahal, berjumpa dengan tokoh-tokoh Quraisy, dengan tokoh-tokoh masyarakat Mekah pada saat ketika itu. Jadi kata mereka mengatakan, kalau awak nak dapatkan uang kamu secepatnya daripada Abu Jahal, kamu elok minta bantuan dengan tuh yang sholat di sana, maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tujuan mereka bukan yang kalau pada itu minta bantuan dengan Nabi Muhammad, Abu Jahal akan benar. Mereka tidak lebih daripada untuk membelagakan Nabi Muhammad, Sayyidina Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Pasti tidak akan mungkin bagi Nabi mengambil atau membantu Irashi untuk mendapatkan utang tersebut. Dan juga dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Nggak bakalan berhasil. Mereka dah tahu dah. Mereka yakin-yakinnya Yusuf baginda akan dianiaya, akan dicerca, akan dicaci. Mungkin juga akan dibinasakan oleh Abu Jahal kalau pada waktu Nabi kita menjadi pembela, jadi wasitah, connection kepada si Irashi untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi Irashi tidak tahu cerita, orang luar. Jadi karena tokoh masyarakat mengatakan, kamu jumpa saja dengan Sayyidina Rasulullah SAW, mereka tidak percaya dengan kenabian bagi Nabi yang mendasarkan bukan orang Islam, bukan sahabat. Ini orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, geng-gengnya Abu Jahal. Irashi yakin-yakinnya gina, hutangku boleh dapat kalau aku minta bantuan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Irashi minta bantuan. Jadi pada waktu itu Nabi kita pun pergi. Nabi kita datang ke rumah Abu Jahal. Jadi pada waktu itu mereka hantar satu intelijen SB lah. SB, rupa-rupanya SB itu sejak daripada dulu lagi. Bukan zaman kita saja ada SB, sejak zaman dulu juga ada SB. Ada intelijen Mesir sebut Babahis. Senyam-senyam kadang-kadang mereka menyamar macam pakai sorban, pakai baju komis, salaman, cium tangan, muka belakang. Kita pun pikir orang nak talaki ilmunya ada khair-khair saja. Tapi pada jumpa dengan mereka yang semacam itu, yang Abi cam betul pada masa di parit panjang. Parit panjang, parit buntar. Parit kita banyak parit. Ada parit, ada rantau yang panjang-panjang banyak. Ada yang paling aneh sekali di Terengganu, pasir panjang. Kalau macam tu tak perlu banyak pasir, kita dah boleh buat bangunan kena pasirnya panjang-panjang. Khair, minta maaf lah, kadang-kadang teringat benda-benda macam tu. Nah, jadi di parit panjang tadi itu, seorang SB pakai sorban, pakai baju komis, cium tangan, dekat betul dengan Nabi. Rupa-rupanya beberapa waktu kemudian baru Nabi tahu, baru ada yang beritahukan tu SBB. Ya Allah, tak kisahlah. SB pun kena ngaji juga, kena bertalaki ilmu, supaya saat ketika menjadi intelijen yang bertakwa, menjadi SB yang mengenal Allah Jalla wa'ala, dengan kerja sebagai SB, sebagai intelijen itu akan membawa kepada ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa ajaran sesat, yang ada rencana jahat dan buruk kepada umat, tangkap, masukkan dalam penjara, itu memang patut dan wajar. Itulah kerja daripada SB, bukan menangkap orang-orang baik. Oh, kembali mana pula SB. Jadi mereka antara SB dengan siapa? Dengan Irashi tadi itu. Jadi setelah Irashi pergi dengan baginda Rasulullah SAW, ini mereka menunggu-nunggu dan juga menanti-nantikan apa yang akan berlaku. Begitu Nabi kita ketuk pintu rumah Abu Jahal alaihi la'nah, tok, begitu Nabi kita kata, begitu pintu dibuka, tolong
serahkan uang dia. Tolong selesaikan, jelaskan hutang piutang awak dengan si laki-laki ini. Abu Jahal langsung kata, nggih, ya, oke, ya. Langsung masuk bilik, bawa duit, serahkan kepada Irasy secara seketika, tak ada sepatah kata pun. Jangankan nak melawan, mencerca mencaci, nak nunggu saja dada, secara langsung derek saja, langsung ambil duit dan serahkan kepada Irasy. Jadi berita tadi itu langsung sama SB dilaporkan kepada geng Quraisy, kepada tokoh-tokoh Quraisy. Apa yang diceritakan tentang begitu saja Nabi kita kata, tolong serahkan uangnya dia. Tolong jelaskan utang piutang kamu. Oke, langsung, ya bos, langsung begitu tuh. Oh, luar biasa. Jadi pada waktu mereka ketemu dengan Abu Jahal, apa katanya, nak menganiaya Muhammad, nak ganggu, nak apa, itu ternyata dia suruh bayar, awak langsung bayar, bukan bayar, langsung bayar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung menyerahkan duit tadi itu kepada Irasy dengan arahan atau dengan perintah daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita bergerak pada saat ketika itu dengan sifat Jabbar, dengan sifat Allah yang maha berani, yang maha perkasa, yang maha mencegah baginda daripada aniaya, gangguan, daripada bujatu, daripada sesiapa saja. Prasangka. Situ hubung kaitnya. Jadi pada waktu mereka tanyakan, jadi kata Abu Jahal, pada waktu ditanya, macam mana awak langsung bagi? Dengan begitu mudahnya. Jadi kata Abu Jahal, macam mana aku tak nak bagi? Begitu aku buka pintu rumahku, aku tuh nampak 2 ekor onta siap untuk menerkam aku pada waktu itu. Seandainya aku terlambat saja bagikan uang Irasy tadi itu, aku akan diterkam, akan dihajar sama 2 ekor onta ganas tersebut. Macam mana? Padahal Nabi kita tak bawa onta, Irasy juga tak bawa onta. Itu yang ternampak. Allah maha mani', Allah maha mencegah, Allah maha menolong, Allah maha perkasa, Allah maha hebat. Wujudkan sifat-sifat yang seperti itu, supaya jangan sampai dengan kita terbelenggu dalam ketakutan. Allah maha mani' daripada COVID-19. Tanamkan keyakinan. Yang penting kita senantiasa selalu berzikir, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Uzkuruni azkurkum, ingat aku akan mengingatmu. Sehingga dengan sifat mani' dan juga dengan sifat dafi' tadi itu, daripada beberapa bencana, daripada beberapa problem, daripada beberapa kejadian, Nabi kita terselamat daripada tipu daya musuh. Dan begitulah juga dengan kejadian-kejadian yang seumpamanya dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Tadi sudah saya ceritakan Nabiullah Ibrahim itu dengan Namrud, Nabiullah Musa itu dengan Fir'aun, baginda Nabi itu dengan kaum, bahkan dengan karib kerabat Nabi kita sendiri. Apa kata Ubay bin Khalaf saat ketika merawat, menjaga elok, cantik, itu dengan kuda dan juga dengan pedang yang diracunin, yang diasah tajam, senjata tajam, lengkap, komplit, cukup. Itu saya peruntukkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ubay bin Khalaf mengatakan, pada waktu terjumpa dengan baginda Nabi SAW, ini kuda, ini pedang, ini tombak, ini senjata tajam, saya peruntukkan untuk membunuh awak nanti. Nabi kita dengan santai mengatakan, karena Nabi kita ada sifat berani, ada sifat santai itu daripada datanya. Karena Nabi kita meyakini, yakinnya Allah dafi', Allah mani', Allah akan membela. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kasih Allah itu tidak ada rasa sedih dan juga tidak ada rasa takut dengan mereka. Wali-wali Allah saja dah macam tu. Tak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa risau. Tak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Gimana kira-kira kalau dengan para nabi-nabi? Bagaimana kira-kira kalau dengan para rasul? Bagaimana kira-kira kalau dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita kata, justru gue yang akan bunuh awak nanti. Aku yang bakalan akan membunuh kamu. Sehingga Ubay bin Khalaf pada waktu diajak oleh Abu Jahal
oleh orang-orang Quraisy pergi bersama menuju lokasi Badar. Perjalanan tidak kurang daripada dalam 280 km daripada Mekah. Tuh dengan Ubay bin Khalaf tanah ikut. Kenapa tanah ikut? Kenapa? Dia pengecut. Sehingga sampai mereka katakan, awan di pondan nggak? Pondan itu bahasa Indonesianya adalah bencong, bebanjiran, bahasa orang Banjar. Kalau ada orang Banjar yang menonton Nabi pada saat ketika ini, bebanjiran, kayak kamu nenek. Ente bencong kah, ente pondan kah, layak kamu pakaian seorang perempuan. Dia akhirnya kena diomongin, kena diperkatakan dan dipulis macam itu. Ubay bin Khalaf pun semangat. Jadi dikatakan sebagaimana dalam riwayat pada peristiwa Badar tersebut, Ubay bin Khalaf ini terbungkus badan dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, hanya sebiji mata saja yang kelihatan. Muslimin, muslimat, jamaah nasi mandi, nasi kapsa, nasi madud, penggemar nasi atau restoran-restoran Hadramaut, Laziz Maut, Hadramaut, Laziz Maut, atau juga dengan Taj Hadramaut, Laziz Hadramaut, Matam Hadramaut, Melayu Maut, Keluang Maut, itu macam-macam nasi yang kita makan. Masya Allah, tabarakallah. Perasaan tak kalau kita pergi ke Section 7 Salam, satu restoran situ namanya restoran Ar-Rausyah. Ar-Rausyah. Depan Rausyah itu ada patung itu. Bukan ada patung, ada baju besi. Itu kalau dengan prajurit pakai baju besi macam itu, badan sudah terbungkus dengan besi. Pedang, tombak, senjata tajam takkan mungkin mengesan anggota tubuh prajurit yang berpakaian semacam itu. Macam tuh Ubay bin Khalaf saat ketika pergi ke Badar. Tak ada nampak sedikit pun daripada batang tubuhnya kecuali sebiji mata. Itu saja yang nampak kelihatan. Pada waktu membelah pasukan Quraisy menuju pasukan kaum muslimin yang serba kurang pada saat ketika itu. Dadak. Waktu udah habis nih. Minta maaf 1 menit ya. Dadak. Sahabat jadi risau, takut. Sebab Sayyidina Ubay ini memang salah satu daripada tokoh Quraisy. Orang yang berani, orang yang hebat. Tambah dengan pakaian yang seperti itu, tambah dengan sumpahnya dengan Lat dan Uzza untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Nabi kita kata biarin, bagi laluan. Macam seperti koboi, seperti pendekar. Pendekar kadang-kadang letak topi macam itu aja. Santai, nyendar di sebuah pokok, terus diancam sama seseorang. Naik tembak dia santai aja. Tapi begitu dia mainkan pistol dia lempar tatu rokok, apa benda kalung, akhirnya jadi ketakutan. Macam tuh dengan baginda santai sekali. Sangat santai-santai sungguh pada saat diserang sama Ubay bin Khalaf. Kira-kira dalam jarak ukuran yang memungkinkan untuk Nabi kita lepaskan anak panah atau tombak, Nabi kita ambil satu buah tombak daripada seorang sahabat, terus Nabi kita lemparkan. Santai, pelan saja, Nabi kita tak lempar kuat. Santai sekali. Tombak tadi itu, begitu Nabi kita lepaskan itu dengan sifat Allah Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Hakim, Al-Mudabbir, yang maha mani', yang maha dafi'. Nabi kita lepaskan, sampai ujung mata tombak tadi itu menyentuh biji mata Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf langsung tersungkur, jatuh, mengorok macam lembu, macam sapi. Entah macam itu tah barangkali lebih kurangnya. Jadi pada waktu dikejar sama orang-orang Quraisy dan juga ditarik. Jadi kata mereka cuma kena dikit aja, kena sikit ya. Jadi kata Ubay sebelum menghembuskan napas yang terakhir, aku dah kata, Ana udah katakan, aku udah ngobrol, aku udah bilangin sama kalian, Muhammad telah mengancam aku, kata dia pada saat ketika itu, aku akan membunuhmu. Memang benaran seperti apa yang Nabi kita katakan, Nabi kita lah yang membunuh Ubay bin Khalaf pada peperangan itu, yang sehingga dengan ucapan yang sepatah kata daripada baginda, itu membuat Ubay pada awalnya tidak berani pergi ikut serta dengan pasukan Quraisy yang bergerak, sepatah kata saja.
Bahkan Abu Jahal sendiri juga di antara daripada yang tidak berani ikut pada saat ketika itu. Karena Nabi kita selepas dapat melepaskan kotoran yang ditindakkan ke pondok baginda pada Nabi kita sujud, setelah digulirkan dan diturunkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala, Nabi kita angkat tangan, Allahumma alaika ya Allah, musnahkan Abu Jahal, musnahkan Utbah, musnahkan Syaibah, nama-nama mereka-mereka yang ikut bersekongkol Nabi kita sebut semuanya, yang Nabi kita katakan Allahumma alaika bi fulan, alaika bi Abi Jahal, alaika bi Utbah, semua nama-nama yang Nabi kita sebut itu mati pada perang Badar. Oke, waktu kita sudah berakhir, tajuk kita masih belum habis. Secara pastinya itulah sifat Al-Qahhar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha jabar, yang maha berani, Allah yang maha mencegah, Allah yang maha menolak. Kembali, jangan sampai hilang keyakinan dengan sifat keperkasaan Allah dan kekuasaan Allah dan luasa Allah untuk mengelakkan kita, mencegah kita, menyelamatkan kita daripada malapetaka dan juga daripada bencana. Tapi jangan lupa juga prinsip kita, selama tidak ada ketentuan takdir mubram daripada Allah. Kalau ada ketentuan takdir mubram daripada Allah, cara manapun, cara seperti apa saja, cara mana saja, lagu mana saja kita nak mengelak, kita tidak akan terelak. Kalau sudah itu ketentuan takdir, kalau tidak, tak ada orang yang mati di dunia ini dengan baca-baca supaya jangan mati. Ada saja. Kenapa? Baca tapi mati juga. Karena sudah ada ketetapan takdir. Oke, selamat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok hari pada waktu yang sama, di jam yang sama, daripada bilik 907 Impiana Hotel. Doakan Nabi, Abi juga doakan semuanya supaya semuanya sejahtera, selamat, aman dunia dan akhirat. Jangan terlampau takut, jangan juga tidak berwaspada. Taruh keyakinan, ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang yang ingat Allah, Allah akan mengingatnya. Jadi mau dalam berapa kali, panjang sedikit nih, dalam berapa kali kita harus berzikir, kita berzikir sehingga sampai kita menjadi mazkur, zakir, orang yang berzikir. Kita akan bukan zakir saja, agar kita mazkur, orang yang disebut dan diingat oleh Allah Jalla Jalaluh. Hasbunallah ni'mal wakil. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Astaghfirukumullah dinakum wa amanatakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.